Halo semuanya, sehat semua kan? Kenalin, kami dari kelompok Fairy Tale. Kali ini kami akan membahas tentang perubahan Indonesia yang dahulu dan sekarang. Sebelum itu, apakah kalian pernah mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang? Nah, sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai guys, kenalin nama aku Anastasia Keisila Putri, biasa dipanggil Tasya. Aku dari kelas 8B akhir nomor 1. Halo, kenalin nama aku Katarina Rosari Retnopinasri, biasa dipanggil Catherine. Aku dari kelas 8B nomor absen 4. Halo guys, kenalin nama aku Olivia Cahyadeniswara, biasa dipanggil Olive, dari kelas 8B nomor absen 21. Halo semuanya, kenalin nama aku Viola Mutiara Rizni, biasa dipanggil Viola. Aku berasal dari kelas 8B nomor absen 29. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kami mau mempersembahkan podcast kami yang berjudul Revolutionary Me. Di sini kalian akan belajar tentang perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia di zaman dahulu dan zaman sekarang. Makanya stay tune and keep watching ya. Oleh bangsa lain ya, bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Padahal sejak dulu sudah ada perlawanan agar bebas dari penjajahan. Karena dulu perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan masih bersifat kedaerahan. Memang kenapa sih kalau perjuangan masih bersifat kedaerahan, sulit untuk melepaskan diri dari penjajah? Ada perlawanan juga kan? Betul, memang ada perlawanan, tetapi perlawanan sangat mudah untuk dihentikan oleh penjajah. Selain kalah dalam persenjataan, sangat mudah diadu domba antara bangsa Indonesia sendiri. Betul juga ya, politik divided in emperor penjajah sangat mudah untuk mengalahkan perlawanan kita. Melihat kondisi perjuangan yang selalu gagal, akhirnya para pemuda mulai membentuk organisasi-organisasi untuk menggalang kekuatan untuk bersatu melawan penjajah. Aku tahu pada tanggal 28 Oktober 1928 ada Sumpah Pemuda. Betul sekali. Dengan Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia mulai bersatu melawan penjajah, yang akhirnya bangsa Indonesia dapat memproklamasi kemerdekaan. Seperti pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya dulu para pemuda bisa bersatu untuk melawan penjajah. Sekarang kita juga harus bersatu untuk mengisi kemerdekaan. Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus selalu dipupuk. Iya, jangan sampai Indonesia terpecah belah lagi karena perbedaan suku, ras, dan agama, agar Indonesia semakin maju dengan keragaman yang ada. Guys, pengen tahu materi yang akan kita bahas selanjutnya nggak nih? Nah, makanya ikutin terus ya. Apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Bukannya pesawat itu jenis alat transportasi yang bisa terbang ya? Bukan jenis pesawat kendaraan yang itu. Ini beda lagi jenisnya. Nih, ku kasih tahu pengertian pesawat sederhana itu apa. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha. Sekedar info tambahan aja nih, pesawat sederhana telah digunakan sejak zaman dahulu loh. Di masa itu, pesawat sederhana yang digunakan masih sangat sederhana bentuknya. Terus sampai sekarang pesawat sederhana masih dipakai juga dalam kehidupan sehari-hari. Iya, sampai sekarang pesawat sederhana masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya teknologi, pesawat sederhana pun juga ikut berkembang loh. Terus apa saja sih contohnya perkembangan pesawat sederhana di zaman dulu dan zaman sekarang? Contohnya seperti di zaman dahulu, pesawat sederhana yang digunakan untuk alat transportasi hanya berupa gerobak ataupun sepeda. Namun di zaman sekarang, alat transportasi yang digunakan lebih berkembang lagi, contohnya seperti mobil.
Nah, ini kan sudah membahas pesawat sederhana. Gimana kalau kita membahas permainan tradisional yang ada di zaman dahulu? Nah, makanya ikutin terus ya. Lompat tali itu apa sih? Lompat tali adalah permainan satu orang atau lebih melompati sebuah tali yang dikibas-kibaskan. Sebenarnya lompat tali itu termasuk permainan tradisional atau bukan? Iyalah, lompat tali termasuk permainan tradisional karena sudah ada pada zaman dahulu. Aku mau tanya, lompat tali masih ada di zaman modern dan masih dimainkan anak-anak atau enggak? Sebenarnya sih masih ada yang memainkan permainan lompat tali, tapi hanya beberapa orang saja karena mereka lebih suka bermain sosial media daripada bermain lompat tali. Sebenarnya lompat tali zaman sekarang itu sudah berkembang belum ya? Di zaman sekarang, lompat tali sudah berkembang dari peralatan. Dan sekarang yang banyak bermain lompat tali adalah orang dewasa, karena mereka tahu kalau lompat tali termasuk olahraga yang menyehatkan. Nah, kalian sudah pada paham bukan perkembangan permainan lompat tali dari dulu dan sekarang? Gak kerasa ya kita udah di penghujung acara podcast kali ini. Pastinya kita sudah belajar banyak banget kan? Sebelum kita menutup podcast kali ini, kami mau menyampaikan kalau kita harus bangga pada bangsa Indonesia atas perkembangan yang terjadi di bangsa kita di mata dunia. Ya, bener banget tuh. Jangan sampai kita nggak bangga atas kemajuan bangsa ini. Karena itu, kita harus menjadi generasi penerus mengusahakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ke perubahan yang lebih baik mulai dari sekarang. Nah, sampai sini dulu ya podcast kita hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata yang tidak berkenan dari kami ya. Nah, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan juga share ya.